Salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pernah mendengar orang berkata, maaf saya tidak punya waktu untuk mengurusi masalah itu. Kadang kita bertanya, apa sih yang diurusi sampai sehari 24 jam rasanya tidak cukup? Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita melalui Raja Salomo. Dia seorang raja yang kaya, berpengalaman, dan berhikmat. Dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menikmati hidup kita melalui dua hal ini. Yang pertama adalah, jadilah orang rajin dan penuh semangat. Ia berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nasihat ini memberitahukan kepada kita bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang wajib kita kerjakan menjadi tanggung jawab kita. Dan ada juga pekerjaan-pekerjaan sambilan ketika orang minta tolong. Baik pekerjaan wajib ataupun pekerjaan sambilan, kita diminta untuk mengerjakan dengan sekuat tenaga, dengan penuh ketanggung jawab dan serius. Sebab Salomo mengingatkan kembali kepada kita ada upah untuk orang-orang yang rajin. Sebagai misal di dalam Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara, ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa hari ini kita diminta untuk memilih menjadi orang yang rajin. Sebab besok kita bisa menjadi orang yang malas. Karena rajin dan malas adalah pilihan. Yang kedua, nasihat daripada Salomo adalah bekerja karena kesempatan bekerja hanya ada di dunia ini saja. Dia berkata demikian, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Kalau kita melihat kembali di dalam kitab perjanjian lama, di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada bagian ini menjelaskan kembali kepada kita bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah bekerja. Bahkan firman Tuhan mengulang kembali dalam perjanjian baru. Misalnya di dalam Yohanes 5 ayat 17, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Efesus pasal 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya. Ingatlah saudara, salah satu tujuan Allah menciptakan saudara dan saya adalah untuk bekerja. Sebab jika bekerja adalah kesempatan kita, maka ketika kita melakukannya dengan baik, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita tidak mengerjakan dengan baik, saudara, kita tidak punya kesempatan lagi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, sebab pekerjaan itu hanya ada dalam dunia ini. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari dua bagian ini? Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Saudara, kondisi seperti ini membuat kita terasa punya waktu yang banyak. Apakah benar demikian? Tentu jawabannya tidak. Jumlah jam, hari, minggu, dan bulan tetap sama. Tetapi ini memberikan kita banyak kesempatan. Kesempatan bersama dengan keluarga, bermain, diganggu oleh anak-anak kita. Kesempatan kita bisa menekuni hobi-hobi lama kita, seperti membuat kue, membuat masakan. Bahkan itu bisa menjadi ladang bisnis baru kalau kita menggunakan kesempatan ini. Saudara, kita juga bisa mengembangkan pelayanan-pelayanan kita.
yang baru. Misalnya kita bisa membuat renungan, kita bisa membuat video-video kesaksian yang bisa kita upload di Instagram atau Facebook yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Bahkan saudara, mungkin kita juga bisa menjadi pendoa-pendoa syafaat buat orang-orang lain. Saudara, ini adalah kesempatan-kesempatan yang terbuka buat kita. Nasihat firman Tuhan, marilah kita menjadi orang rajin dan pergunakan setiap pekerjaan ini yang dipercayakan kepada kita, sebab pada akan datang kita tidak punya kesempatan lagi. Saudara, itulah sebabnya kita diminta untuk menggunakan kesempatan kita dengan baik, sebab kalau tidak, kesempatan itu akan berlalu dengan seiringnya waktu berlalu. Saudara, saya akan membacakan satu statement seperti ini. Jika kita hidup di dalam waktu, dan dalam waktu kita akan mengawali hidup kita. Namun ingatlah, seiring berjalannya waktu, kehidupan kita akan berlalu. Waktu adalah kesempatan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi ingatan buat kami supaya kami menjadi orang rajin dan bersemangat. Bahkan kami boleh memakai kesempatan kami bekerja, sebab kesempatan bekerja hanya ada di dalam dunia ini. Di masa-masa kami harus berada di rumah, Engkau memberikan kami banyak kesempatan Tuhan. Bersama dengan keluarga, mengembangkan hobi-hobi kami, bahkan kami bisa menjadi berkat melalui tulisan-tulisan renungan kami, melalui video-video kesaksian, bahkan mungkin banyak hal yang bisa kami buat untuk menjadi berkat. Tuhan, kami tidak ingin kehilangan kesempatan ini, dan kami ingin memakai kesempatan ini sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Sebab kami sadar waktu adalah kesempatan. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati hidup saudara.